Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di acara program TV Bincang Qur'ani, yang kali ini akan mengangkat tema mengenai motivasi dalam menghafal Al-Quran. Kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Al-Ustadz Zidan Yahya Filahi. Beliau merupakan salah satu pengajar tahfidz di Pondok Tahfidz Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran. Sebelum kita memulai perbincangan mengenai motivasi dalam menghafal Al-Quran, saya ingin menanyakan beberapa hal ini kepada antum, Ustaz. Yang pertama, mungkin bisa diceritakan dulu, Ustaz, bagaimana perjalanan antum ketika dulu mulai menghafal Al-Quran dan juga prosesnya seperti apa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau bicara tentang pengalaman awal ya ketika menghafal Quran itu sebetulnya dimulai dari sejak SD. Itu saya sendiri punya cita-cita karena masih kecil waktu itu, cita-citanya ingin jadi imam Masjidil Haram. Nah, kemudian setelah saya punya cita-cita itu, ibu saya itu mengatakan, kalau kamu mau jadi imam di Masjidil Haram ataupun di masjid-masjid lain, maka lebih baik kalau kamu punya banyak hafalan. Begitu. Akhirnya saya termotivasi dengan ucapan yang disampaikan ibu saya tadi. Dan di kelas 6 SD, ketika itu masa-masa menunggu kelulusan ujian nasional, saya mencoba untuk memberanikan diri masuk ke salah satu rumah tahfidz di Yogyakarta waktu itu. Rencananya saya mencoba selama 1 bulan untuk untuk adaptasi gitu, untuk persiapan masuk pondok gitu. Dan setelah 1 bulan ternyata merasa nyaman dengan menghafalkan Al-Quran. Ketika itu saya 1 bulan dapat hampir 2 juz ketika mondok di salah satu rumah tahfidz di Jogja itu. Nah, kemudian rasa untuk menghafal menjadi kuat, keinginan saya kuat untuk menghafal. Pada saat itu kami mencari pondok-pondok pesantren di sekitar Jogja, tetapi ternyata sudah tidak ada lagi yang membuka pendaftaran untuk santri baru. Dan akhirnya kami punya saudara di Ponorogo. Ya, beliau menyarankan bahwa di Ponorogo ini ada pondok tahfidz yang bagus. Kemudian kiainya itu juga Kiai Hasan Abdullah Sahal, yang beliau juga seorang pimpinan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Akhirnya kami mencoba untuk datang ke Al-Muqaddasah ya, untuk survei tempat, melihat bagaimana keadaan di sini. Dan akhirnya awal-awal memang saya tidak berkeinginan untuk di Al-Muqaddasah. Perlu beberapa waktu untuk merenungkan, untuk mempertimbangkan apakah jadi di Al-Muqaddasah atau tidak. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, karena sudah tidak ada lagi pondok yang menerima santri baru, akhirnya bismillah saya mantapkan untuk masuk di Al-Muqaddasah. Ketika itu lulus SD kelas 6 SMP. Kemudian saya menghafal Quran di sini, ya sama seperti kawan-kawan yang lain menghafal Quran, dan kami alhamdulillah bisa sampai di wisuda di Al-Muqaddasah ini. Itu singkatnya saja Ustaz, perjalanan ketika menghafal Quran. Baik, Ustaz. Kalau dari cerita yang saya simak tadi, kira-kira apa kendala antum, Ustaz, ketika dalam menghafal Quran itu, atau mungkin ujian yang paling berat yang pernah antum rasakan ketika menghafal Al-Quran? Baik, kalau ujian kemudian tantangan yang paling berat itu biasanya mayoritas yang dihadapi oleh santri atau penghafal Quran itu adalah semangat yang turun gitu ya. Untuk menumbuhkan kembali semangat itu sangat susah sekali gitu. Maka saya pun demikian, kadang juga merasakan down atau lemah semangat begitu ya, sama seperti teman-teman yang lain. Kemudian yang paling berat lagi juga itu adalah
ngantuk. Nah itu lawan ngantuk khususnya pagi hari, karena waktu pagi itu sangat baik sekali ya untuk menghafal. Itu kalau misalkan pagi kita sering ngantuk gitu, jadi ya sebisa mungkin kita harus melawan rasa ngantuk dan juga semangat itu membangun semangat lagi itu ya gitu. Paling itu kadang-kadang nggak semangat, kadang-kadang ngantuk begitu, atau kadang ada masalah lain dan lain sebagainya. Di antaranya itu aja, semangatnya turun dan juga sering ngantuk begitu aja. Berarti kan memang banyak mayoritas seperti itu kan Ustaz. Nah, terus tadi saya sudah baca-baca kalau ini dulu ternyata antum juga pernah beberapa kali mengikuti lomba qori. Nah, coba Ustaz boleh nggak disepil sedikit suaranya biar para pemirsa ini tahu bagaimana Iya. ini. Ya dulu saya zaman SD sering ikut Oh, iya. lomba mujawadah zaman dahulu ya dekat. Sekarang sudah tidak pernah lagi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Cukup. Alhamdulillah itu ya. Bisa kita lihat beliau ini udah hafal Quran, ganteng, suaranya juga bagus. Nah, sebelum kita memulai perbincangan kita mengenai motivasi menghafal Al-Quran, ini akan ada jeda iklan terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap menonton Bincang Qurani. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Bincang Qurani. Kita masuk ke mulai perbincangan nih. Pasti pemirsa juga udah penasaran kan, kira-kira apa pembahasan yang akan kita bawakan pada malam hari ini. Ustadz, kita ini sering melihat bahwasannya ketika santri dalam menghafal Al-Quran itu banyak yang ngeluh tentang persiapan mental, dan juga banyak yang mengeluh bahwasannya mereka ini tidak mengerti bagaimana cara mempersiapkan dirinya dengan baik. Ya, pertanyaannya, bagaimana ketika antum melihat pentingnya persiapan mental dan spiritual sebelum memulai proses dalam menghafal Al-Quran? Ya, jadi begini Ustaz, Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang bisa dihafal dan mudah dimengerti oleh khususnya umat Islam dan bahkan seluruh umat manusia, karena Quran itu adalah hudan linnas. Jadi sebetulnya Quran itu petunjuk untuk semua manusia. Nah, terkait dengan tadi persiapan mental dan juga spiritual, sebetulnya kita itu tidak boleh merasa rendah diri ketika kita akan memulai menghafal Quran, karena janji Allah, bahkan Allah mengulang sebanyak 4 kali dalam surat Al-Qamar itu. Allah mengatakan
walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah mengatakan walaqad, itu lam di situ adalah lam taukid ya, penekanan bahwa sebetulnya sungguh Allah itu yassarna. Sebetulnya Allah sudah memudahkan Al-Qur'an ini untuk apa? Lidzikri, untuk menjadi peringatan, untuk dihafal, mudah dihafal. Akan tetapi permasalahannya sekarang di ujung ayatnya, fahal min mudzakir, adakah orang yang berkeinginan, adakah orang yang mau untuk menghafal, adakah orang yang mau untuk mempelajari. Sebetulnya ini adalah sindiran ya dari ayat Al-Quran. Allah sudah memudahkan Quran untuk dihafal, tetapi adakah kemauan kita untuk menghafal Al-Quran? Bahkan kalau kita lihat ya sekarang ini, negara dengan penghafal Quran terbanyak itu ternyata saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu yang paling terbanyak. Bahkan bercandanya anak-anak di Palestina sana itu, ada anak yang ketika dia sudah hafal 30 juz, dia mengatakan ke temannya, nanti saya masuk surganya lebih tinggi ya daripada kamu. Temannya masih hafal 20 juz gitu. Karena mengapa dia mengatakan demikian? Ada hadis ya mengatakan bahwa nanti penghafal Quran, ahli Quran itu di akhirat dia bertingkat-tingkat tempatnya. Iqra wartaqi kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Jadi ketika nanti di akhirat penghafal Quran itu, orang ahli Quran itu disuruh apa? Baca terus ayat-ayat Al-Quran yang setelah ia baca di dunia, dan derajatnya itu sesuai dengan akhir ayat yang dia hafalkan. Maka anak di Palestina tadi betul ketika dia mengatakan, nanti kamu saya dadai ya dari atas begitu. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk menghafal Quran. Bayangkan pemirsa bincang Qurani ini ya, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina, bahkan anak kecil usia 4 tahun, 3 tahun itu dia bisa mengatakan demikian di tengah genosida, gencatan senjata yang dilayangkan oleh Israel itu. Tetapi kita sampai seusia sekarang ini berpuluh-puluh tahun atau bahkan mendekati 100 tahun, tapi tidak ada hari-hari kita yang bisa kita lakukan untuk bersama Al-Quran. Kita butuh umur berapa puluh tahun lagi untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita diberikan tempat yang nyaman, kita diberikan anggota tubuh yang sempurna, mata kita bisa melihat. Kemudian ketenangan ada di mana-mana. Di Indonesia ini sangat tenang sekali, pondok-pondok pesantren banyak ketenangan, tetapi kita kalah dengan saudara-saudara kita yang di Palestina sana, bahkan ancamannya adalah nyawa. Tapi kita tidak berpikir ke sana gitu. Jadi sebetulnya kita itu malu kalau ditanya persiapan mental dan spiritual tadi. Sebetulnya kitalah yang harusnya introspeksi diri. Orang-orang Palestina dengan kondisi yang sedemikian rupa itu, mereka mampu mencetak penghafal Quran terbanyak di dunia. Lantas kita yang dengan segala ketenangan dan segala kemewahan ini, mengapa kita tidak bisa, atau mengapa kita tidak bisa memulai untuk menghafal Quran? Tadi kita sudah melihat bagaimana kawan-kawan kita di Palestina sebegitu semangatnya dalam menghafal Al-Quran, apalagi saat-saat ini mereka sedang gencar-gencarnya dibombardir oleh Israel. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Pertanyaan yang kedua itu kira-kira apa saja kiat atau praktek spiritual yang dapat membantu seseorang memperkuat motivasi mereka dalam menghafal Al-Quran? Ya, baik. Jadi kuncinya dalam menghafal Quran ya, kalau tanya praktek spiritual, pastinya yang paling utama itu adalah memperbanyak amalan-amalan yang sesuai dengan Quran. Allah mengatakan ya dalam surat Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, pasti apa? Wa yu'allimukumullah. Allah akan memberikan pelajaran, Allah akan memberikan ilmu kepada kita gitu ya. Nah, takwa itu apa?
pemirsa sekalian. Takwa itu adalah berasal dari akar kata waqayaqi wiqayatan. Jadi takwa itu sebetulnya adalah mencegah atau menghindar dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maka kalau orang yang ingin bisa menghafal Quran atau menjadi ahlul Quran, seyogyanya takwalah menjadi senjata utamanya. Takwa itu ciri-cirinya banyak. Orang rajin tahajud, bangun malam, kemudian murajaah, kemudian berzikir, ya. Itu bagian dari ibadah-ibadah spiritual yang mampu untuk menguatkan hafalan. Bahkan ada salah satu ulama mengatakan bahwa hafalan kita itu belum dikatakan kuat kalau misalkan kita itu belum pernah membacanya ketika sholat. Maka penghafal Quran itu ketika sholat tahajud, sholat yang dilakukan secara sendiri itu hendaknya mereka mengulang hafalannya sambil sholat sambil mengulang hafalannya. Maka Nabi ketika beliau melaksanakan sholat sunnah itu satu rakaatnya sangat lama sekali karena beliau membaca surat-surat yang ya gitu ya. Jadi bertakwa. Kalau sudah bertakwa, janji Allah wa yu'allimukumullah. Dan orang bertakwa itu akan senantiasa merasa beruntung, terutama ketika menghafal Quran. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang takwa itu dia akan merasakan keberuntungan, merasakan kebahagiaan. Tapi kuncinya itu tadi, menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan juga menjalankan sesuatu yang diperintahkan. Ibadahnya bisa banyak, bisa melaksanakan tahajud, bangun malam, kemudian puasa Senin Kemis. Bahkan ada riwayat mengatakan penghafal Quran itu dikenal dengan malamnya yang dia isi dengan ibadah-ibadah nafilah, ya, ibadah-ibadah sholat malam, kemudian sholat hajat, dan dikenal juga dengan siangnya yang senantiasa dia isi dengan puasa-puasa sunnah. Jadi itu beberapa amalan, dan masih banyak sekali amalan lainnya yang bisa dikerjakan oleh para penghafal Quran untuk bisa menguatkan hafalannya, menguatkan mentalnya, menguatkan spiritualnya dalam proses menjadi ahlul Quran. Baik, itu dia pemirsa, tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimana seseorang mempersiapkan mental, kemudian bagaimana cara atau kiat-kiat untuk bisa memotivasi diri kita dalam menghafal Al-Quran. Jangan kemana-mana, karena akan ada pembahasan yang lebih seru tentunya di segmen selanjutnya. Jadi tetap stay di program Bincang Qurani. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Bincang Qurani. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang ini. Ketika seseorang itu mulai menghafal Al-Quran atau mulai belajar tentang Al-Quran, biasanya seseorang ini memiliki teknik atau memiliki ciri khas dalam menghafal Al-Quran. Entah itu tentang polanya, entah itu tentang jadwal ketika ia menghafal Al-Quran, dan juga mungkin bagaimana dia dalam menghafal Al-Quran atau metode yang ia gunakan ketika menghafal Al-Quran. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, yaitu apa saja teknik atau metode yang dapat digunakan untuk bisa membuat hafalan kita ini semakin mudah dihafalkan. Baik, begini ya, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya tidak ada teknik khusus ya untuk menghafal Al-Quran, karena semua teknik itu kembali kepada kemampuan dan juga kapasitas diri masing-masing. Akan tetapi pada intinya, inti dari menghafal Quran itu adalah sebetulnya at-tikror atau pengulangan, murajaah. Nah, murajaah itulah yang menjadi hal yang sangat penting di dalam proses menghafal. Kalau bicara
salah satu teknik ya yang saya alami dan yang saya lakukan karena di pondok ya, yang kami lakukan ketika pagi hari itu adalah waktu yang sangat fresh untuk menambah hafalan baru. Jadi waktu pagi itu dari sebelum subuh ya, dari jam 3 sampai subuh itu sangat fresh sekali ya, dengan syarat malamnya tidak tidur terlalu larut. Kalau tidurnya di atas jam 12 pasti paginya akan merasakan ngantuk. Tapi ketika kita tidur di bawah jam 11, maksimal jam 11, maka kita bangun jam 3 itu rasanya sudah fresh sekali, dan itu waktu yang sangat produktif sekali untuk bisa menghafal hafalan baru. Dan itu yang kami lakukan ketika dahulu kami di pondok. Jadi bahkan dalam waktu 1 jam atau bahkan kurang dari 1 jam itu kita bisa menghafal kurang lebih 1 halaman, dan itu dengan lancar. Kalau di pondok kami di Al-Muqaddasah itu ketika setelah subuh itu setoran itu sorogan, kalau bahasanya pesantren itu sorogan ya, menghadap kepada kiainya, kepada ustadznya untuk membacakan hafalannya itu pagi untuk menambah hafalan baru atau biasa dikenal dengan ziyadah. Nah, nanti sore harinya biasanya kami melakukan penggabungan apa yang sudah kami hafalkan di pagi hari, kami gabungkan dengan hafalan yang sudah sebelumnya kita hafalkan. Contohnya ketika tadi pagi menghafal juz 1 halaman 7 misalkan ya. Nanti sorenya kita gabungkan lagi dari juz 1 halaman pertama hingga halaman 7 yang kita hafalkan tadi pagi gitu. Kemudian malam harinya yang kami lakukan malam harinya itu kita melakukan murojaah. Murojaah itu artinya menyetorkan, mengulangi hafalan yang sudah kita hafalkan, beberapa juz yang sudah kita hafalkan. Misalkan hafalan baru kita di juz 25, nanti murojaahnya ya dari juz 1 sampai 25 berurutan. Ada beberapa santri yang dia memiliki kemampuan untuk murojaah sebanyak setengah juz ya. Ada juga yang kalau di pondok itu biasanya minimal seperempat juz ya, atau 2,5 lembar itu seperempat juz. Ada juga yang memiliki kemampuan karena juz itu sudah sering dia ulangi, dia setornya sekali setor bisa 1 juz atau bahkan 2 juz atau 3 juz gitu ya. Nah, itu malam harinya kami melakukan itu. Tapi yang harus kita ingat, perhatikan baik-baik bahwa inti daripada menghafal Quran itu bukan banyaknya hafalan baru yang kita hafalkan, tetapi sebanyak apa hafalan lama yang kita ulangi tanpa meninggalkan hafalan baru. Karena hafalan baru harus terus berjalan, tetapi murojaahnya juga harus menyusul sampai ke hafalan barunya. Nah, itulah beberapa atau satu di antara teknik yang lain ya yang bisa kita lakukan. Adapun ada orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah kekuatan di pendengarannya, maka banyak juga beberapa guru Al-Quran yang menerapkan dengan metode istima'. Jadi didengarkan beberapa halaman ya, khususnya misalkan ada seorang anak yang dia memiliki kemampuan di pendengarannya yang kuat, akhirnya kita siapkan audio atau soundbox ya untuk dia bisa mendengarkan ayat-ayat yang dia akan hafal, misalnya 1 halaman, 2 halaman begitu. Itu anak lebih bisa menangkap ya, khususnya anak-anak SD kecil itu biasanya dia lebih kuat pendengarannya. Akan tetapi kalau boleh saya sarankan, sebelum menghafal itu harus belajar tahsin dulu. Kita memperbaiki bacaan kita, bacaan bagaimana ilmu tajwid ya, kemudian makharijul huruf, sifatul huruf, dan juga beberapa keilmuan yang mendukung lainnya
supaya dalam proses menghafal kita menghasilkan hafalan-hafalan yang berkualitas. Karena banyak terjadi kasus di beberapa kawan-kawan bahwa ketika dia menghafal dia belum pernah tahsin. Jadi dia hanya mengandalkan hafalan saja. Memang hafalannya banyak tetapi belum tentu bacaannya sesuai dengan kaidah yang benar. Jadi kalau boleh saya sarankan, kita sebelum menghafal memperbaiki dahulu bacaan kita supaya nanti kita bisa menghasilkan hafalan yang betul-betul kuat secara hafalannya, namun juga bagus secara bacaannya, sehingga betul-betul hafalannya itu sangat-sangat mungkin sekali. Baik. Kalau tadi itu ada dari pendengaran, tekniknya juga ada dari yang memang dia itu dibaca beberapa kali kan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya seseorang itu pasti akan menemukan kesulitan. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz ketika kita itu merasa kesulitan dalam mengingat hafalan kita, ataupun bagaimana cara atau tips agar hafalan kita itu tetap selalu kita ingat atau tetap bisa selalu kita baca dengan lancar. Itu kira-kira ada tipsnya nggak? Ya, jangan bersedih ketika kita terbata-bata atau merasa berat ketika menghafal. Karena Nabi bersabda, "Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alai falahu ajroni." Orang yang terbata-bata ya membaca Quran, menghafal Quran merasa sulit atau dia merasa berat sekali ketika menghafal Quran, ya, dia itu mendapatkan 2 pahala. Ya. Pahala yang pertama itu adalah pahala dia membaca Quran. Pahala yang kedua itu adalah pahala untuk membalas kesungguhan dia dalam proses membaca Al-Quran. Dan 1 huruf yang kita baca dari Al-Quran, alif lam mim, itu tidak dikatakan 1 huruf. Alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alifun harf, wal lamun harf, wa mimun harfun. Itu hadisnya Tirmidzi ya. Jadi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 huruf itu diganjar oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah dengan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha gitu ya. Jadi 1 hasanah, 1 kebaikan itu dihitung 10 begitu. Jadi kalau kita merasa berat, kemudian susah menghafal Quran, ingat hadis itu, kita mendapatkan banyak pahala. Bisa jadi kalau kita susah menghafal Quran, kita harus memiliki sudut pandang yang lain, bahwa mungkin bisa jadi dahulu ada beberapa kesalahan yang kita lakukan sehingga yang Allah berikan kepada kita adalah limpahan pahalanya, karena 1 huruf dihitung dengan 10 kebaikan. Jadi jangan pernah berpikir kok menghafal Quran susah sekali. Bukan susah, ayat itu atau Allah sedang memberikan limpahan pahala kepada kita. Bisa jadi, boleh jadi karena dahulu kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, orang yang mahir, orang yang mudah, orang yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam menghafal Quran atau membaca Quran, atau diringankan langkahnya untuk menghadiri majelis-majelis Al-Quran, itu dikatakan dalam hadis ma'as safaratil kiramil baror. Jadi bersama malaikat-malaikat yang senantiasa mendampinginya. Gitu. Kalau dikatakan tadi susah menghafal atau jenuh atau ini, perbanyak mengingat, kalau biasanya di pondok itu ya, mengingat perjuangan orang tua sih yang paling membuat santri tersentuh, itu mengingat perjuangan orang tua. Bagaimana beliau berdua banting tulang untuk memondokkan kita atau menyekolahkan kita atau mengirimkan kita di sebuah lembaga pendidikan Quran, sedangkan kita di sini malas-malasan. Hal yang paling menyentuh bagi seorang santri itu adalah mengingat kedua orang tuanya yang sudah berjuang banting tulang membiayai kita gitu. Bahkan ada orang tua yang rela meninggalkan beberapa pekerjaannya, atau dia harus diberhentikan dari sebuah pekerjaannya
demi anak-anaknya yang berjuang di pondok atau di lembaga untuk menghafal Al-Quran. Maka itulah tips bagaimana supaya kita itu senantiasa memiliki himmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi dalam menghafal Quran. Baik, itu dia pemirsa, tadi kita sudah simak teknik dan juga kiat-kiat atau tips yang diberikan oleh Al-Ustadz Zidan Izdan kepada kita. Jadi jangan berkecil hati ketika kita memiliki hafalan itu terbata-bata, karena satu bacaan yang keluar dari mulut kita itu diganjar oleh Allah 10 pahala. Kemudian jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya di Bincang Qurani. Tetap berada di posisi kalian sekarang dan jangan kemana-mana. Bukannya udah? Bukannya Nanti pas terakhir saya minta kamu untuk memberikan kata-kata motivasi ya. nggak ada. Kesimpulan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Bincang Qurani. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana teknik, kemudian juga persiapan mental, kemudian spiritual, itu bisa menambah ilmu-ilmu kita ketika kita ingin belajar Al-Quran atau ketika kita ingin menghafal Al-Quran. Kemudian pada pembahasan kali ini ada teman-teman atau sahabat kita di Instagram yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Pertama ada dari Bilfadli 24 yang ingin ditanyakan, yaitu bagaimana supaya hafalan itu mudah dilancarkan karena kita mempunyai banyaknya tugas kuliah yang menumpuk. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk saudara yang bertanya dan juga untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, bahwa kita harus memiliki prioritas dalam menjalankan kehidupan ini. Kalau kita disibukkan dengan kuliah dan kita juga seorang penghafal Quran, maka kita kembali kepada bagaimana cara memanage waktu. Ada waktu-waktu yang memang khusus kita lakukan untuk murojaah. Misalnya di waktu yang saya katakan tadi, misalkan sebelum subuh. Nah, itu bisa kita lakukan karena tidak ada kan kuliah sebelum subuh, kan tidak ada. Nah, jadi sebelum subuh bisa kita manfaatkan untuk memurojaah atau bisa menghafal hafalan baru. Nanti di tengah-tengah kuliah, karena sudah disibukkan dengan kuliah, minimal kita memiliki waktu setidaknya dalam setiap sholat itu 20 menit. Karena bagi penghafal Quran itu 20 menit itu sangat berharga. Kalau dia mengulang murojaahnya selama 20 menit, paling tidak dia bisa menghasilkan setengah juz atau bahkan bisa 1 juz. 20 menit saja. Nah, 20 menit itu bisa kita lakukan ketika setelah sholat. Setelah sholat atau sebelum sholat. Itu ketika mungkin di siang harinya. Nanti di waktu asar juga kita sisihkan lagi, luangkan waktu untuk bisa mengulang setidaknya 20 menit lagi. Nah, nanti mungkin kemudian maghrib juga sama. Sebelum isya sudah tidak ada kuliah, misalkan ada tugas kuliah yang harus dikerjakan pada malam harinya, ya setelah isya 20 menit lagi dilonggarkan waktunya untuk bisa mengulang. Jadi yang sedikit-sedikit itu lebih baik kita lakukan, kita manage daripada kita tinggalkan semuanya. Ada kaidah mengatakan mala yudroku kulluh la yudroku kulluh. Kalau sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan secara keseluruhan, misalkan murojaah sehari harus 5 juz dan kita tidak bisa, lebih baik kita mengambil atau kita murojaah
3 juz, 2 juz ya bagi penghafal Quran ya, daripada tidak murojaah sama sekali. Nah itu. Jadi kembali kepada bagaimana memanage waktu. Baik. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, datang dari sahabat kami yaitu Yusuf El Hulem. Nah, ini dia bertanya, lebih baik deres sedikit tapi tartil atau deres banyak tapi dengan membaca yang cepat? Baik. Dalam membaca Al-Quran itu ada beberapa tingkatan ya. Ada yang pelan, ada yang tengah-tengah, ada juga yang cepat. Ketiga-tiganya itu dibolehkan oleh para ulama, tergantung kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan untuk menguatkan hafalan yang sudah lama hilang, itu disarankan sekali untuk membaca dengan pelan walaupun hanya sedikit. Tetapi kalau kita mengulang hafalan yang memang hafalan juz-juz itu sudah katakanlah sudah sering kita ulang dan hanya butuh pengulangan secara cepat, membaca cepat diperbolehkan, tidak masalah. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Semuanya sama-sama baik. Para ulama tidak mengatakan diharamkan salah satunya, tetapi diperbolehkan ketiga-tiganya, membaca yang sangat cepat, kemudian tengah-tengah, sedang gitu ya. Sedang itu bahasa Indonesianya apa? Ya sedengan gitu ya, sedang gitu ya. Artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Yang terakhir adalah dengan membaca dengan tartil, pelan gitu ya. Nah, adapun kalau boleh saya sarankan kepada para hafiz Al-Quran, beberapa ulama kita dulu di Nusantara ini, di Indonesia ini mengamalkan cara murojaah agar kita itu diberikan ingatan yang kuat sampai di usia senja nanti. Salah satunya Kiai Arwani Amin Kudus itu dalam sebuah penyampaian dari salah seorang ulama Indonesia, beliau mengatakan bahwa Kiai Arwani Amin itu ketika murojaah itu melakukannya dengan cara nazron. Jadi qiraatul Qur'ani nazron. Artinya memurajaah walaupun beliau sudah mungkin hafal 30 juz, tetapi beliau murajaahnya dengan cara melihat Al-Qur'an. Karena menurut penjelasan ulama tersebut, membaca Quran dengan melihat mushaf itu lebih afdol gitu, dan bahkan bisa mengaktifkan saraf-saraf mata kita sehingga saraf mata kita tidak mati. Nah itu, jadi kalau itu boleh saya tambahkan sedikit saran. Adapun terkait tadi membaca sedikit, pelan-pelan atau banyak ya, membacanya secara cepat itu tidak ada permasalahan, silakan saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, yaitu memahami isi Al-Quran itu apakah harus ada gurunya atau kita bisa hanya sekedar baca-baca kitab, terutama kitab yang bahasa Indonesia? Ya, baik. Ini menarik sekali pertanyaannya ya. Bolehkah kita mempelajari Al-Quran atau kita memahami makna Al-Quran tanpa seorang guru? Kalau saya cenderung memilih pendapat yang mewajibkan bahwa orang yang mempelajari Quran itu harus dengan guru. Mengapa demikian? Karena Nabi kita Rasul ketika mendapatkan wahyu pertama itu, beliau juga, kalau boleh kita istilahkan dengan kekinian, beliau itu sebagai santrinya dari malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril mentalkinkan bacaan ayat kepada Rasul, kemudian Rasul mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau dalam tradisi keilmuan para ulama dahulu selalu memiliki guru. Imam Syafi'i pun memiliki guru. Imam-imam mazhab yang 4, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, gitu. Mereka semuanya
memiliki guru dan mereka rata-rata berhijrah untuk mencari ilmu. Karena khususnya dalam menghafal Quran atau memahami isi Al-Quran, kalau kita tanpa guru, sedangkan di dalam Al-Quran itu adalah mayoritas ayatnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yang memerlukan penjelasan-penjelasan yang lebih, maka sangat berpotensi untuk menjadi sebuah kesesatan apabila kita memahami Al-Quran tanpa seorang guru gitu. Jadi harus melalui seorang guru, karena man ta'allama biduni syai'in fa syaikhuhu syaitan, kata makalah begitu. Kalau kita belajar tetapi tidak memiliki guru, maka guru kita adalah setan. Maka sanad keilmuan disinilah peran sanad yang sangat penting. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi kalau tanpa sanad keilmuan yang jelas, yang runtut sampai dengan Rasul, sampai dengan Rasul gitu ya, maka seseorang itu bebas untuk mengatakan apapun sesuai yang ia maui gitu. Jadi penting sekali untuk memiliki guru supaya tidak terjadi kesesatan. Karena orang kalau sudah sesat di awal dengan pemahamannya sendiri, maka dia akan sangat-sangat berpotensi untuk menyesatkan. Kira-kira itu jawabannya. Baik pemirsa, itu tadi beberapa pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh Al-Ustadz Zidan Yahya Filahi. Jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada satu segmen lagi. Tetap stay di Bincang Qur'ani. Bal, berisik banget Bal, suruh keluar Bal. Coba dengerin dulu Pong. Tadi yang sampai Rasulullah dan ya itu. Baik pemirsa, kita memasuki segmen terakhir di acara program TV Bincang Qur'ani. Kita tadi dari awal kita sudah mendengar cerita Ustadz Zidan mengenai cerita beliau dalam menghafal Al-Quran, memulai perjalanannya seperti apa, kemudian cara atau metode yang disarankan untuk mulai menghafal Al-Quran, kemudian juga tips dan juga trik ketika kita ingin mulai menghafal Al-Quran, mempersiapkan diri kita, mental kita, dan juga batin kita. Kemudian juga tadi sudah sempat dibahas mengenai bagaimana ketika kita ingin mempertahankan hafalan kita, kita ingin hafalan kita itu mempunyai kualitas yang baik, yaitu hafalan yang kuat. Tadi sudah dijelaskan, kita sangat-sangat berterima kasih kepada Al-Ustadz Zidan karena sudah mau menghadiri acara Bincang Qur'ani ini. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada antum, semoga Allah selalu memberikan antum kesehatan dan panjang umur. Terakhir Ustadz, kita ingin mendengar kata-kata motivasi dari antum untuk pemirsa Bincang Qur'ani. Baik, terima kasih. Di segmen yang terakhir ini saya ingin memberikan conclusion Lanjut. Dari terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada ini. Kok diberikan kepada ini? Terima kasih. Ulangi. Nah, lanjut. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya pribadi, bahwa menjadi seorang ahlul Quran itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam proses penjagaan Al-Quran itu, Allah ternyata melibatkan para hambanya untuk senantiasa menjaga kemurnian dan juga keaslian Al-Quran gitu ya. Maka sampai ada dikatakan itu ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Jadi orang-orang yang ahlul Quran, yang senantiasa membaca Quran, menghafal Quran,
berinteraksi dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, dia adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Bayangkan, itu adalah sebuah anugerah yang sangat-sangat luar biasa, yang tentu didamba-dambakan khususnya bagi para umat muslim di dunia ini. Dan menjadi penghafal Quran itu adalah hal yang sangat-sangat besar tanggung jawabnya. Penghafal Quran harus menjaga tanggung jawabnya itu hingga akhir hayatnya, karena tidak sembarang orang yang diberikan oleh Allah itu kemampuan, kemudian kelonggaran waktu untuk bisa membaca, bertadabbur, menghafal Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan thumma awrathnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Jadi kami wariskan Al-Quran ini ya, thumma awrathnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Jadi kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami, ada catatan di situ, yang terpilih. Jadi orang-orang terpilih sajalah yang Allah berikan Al-Quran. Ada orang-orang yang zalimun li nafsi. Jadi ada orang-orang yang sekedar menghafal Quran, kemudian menjadi qari'ul Quran hanya untuk meraup keuntungan duniawi saja, mencari pekerjaan, mencari hal-hal yang berbau urusan duniawi. Ada yang dia itu muqtasid, dia golongan pertengahan. Ada yang dia itu sabiqun bil khairat, dia itu berlomba-lomba dalam menghafal Quran ya. Ketika berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Ada yang zalim, ada yang tengah-tengah, ada yang dia itu senantiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik, meraih ridho Allah, meraih rahmatnya Allah. Dan semua itu adalah berdasarkan atas izin Allah. Dan itulah karunia yang paling besar sekali ketika kita bisa menghafal Quran, niatnya ikhlas lillahi ta'ala untuk mendapatkan keuntungan akhirat, bukan keuntungan duniawi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada sedikit manfaatnya. Kalau ada perkataan-perkataan dari saya pribadi yang menyakiti atau kurang berkenan di hati para pemirsa, saya pribadi memohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Baik, itu dia pemirsa, nasihat dan juga ilmu-ilmu yang telah Ustadz Zidan bagikan kepada kita. Semoga kita bisa menerapkannya ketika kita ingin mulai menghafal Al-Quran, dan juga semoga yang sudah menghafal Al-Quran atau yang sedang dalam proses menghafal Al-Quran bisa terbantu dengan adanya tadi pembahasan-pembahasan yang telah kita bicarakan sebelumnya. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton program Bincang Qurani. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesehatan, kelimpahan rezeki, dan juga umur yang panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.